Betapa uniknya, bukan? Nama Anda bisa berkelana lebih cepat daripada langkah kaki Anda sendiri. Anda merasakannya, bukan? Perubahan suasana di sekeliling, seperti dinding yang menahan napas, seperti bayangan yang terdiam sejenak. Karena di suatu tempat, jauh dari sini, di ruangan belakang yang penuh asap dan dikelilingi orang-orang yang merasa menguasai jalanan, seorang bos kelompok memukul meja dan mengucapkan satu kata, darah. Dan sebelum orang lain berkedip, sebelum ruangan sempat mencerna perintah itu, seseorang menyodorkan nama Anda di atas meja, seolah itu adalah jaminan kematian yang sudah pasti, bukan sebagai target, bukan permintaan, apalagi sekadar tugas. Tidak, nama Anda tidak ditulis seperti mangsa. Itu ditulis seperti sebuah ramalan yang digenapi mendahului waktunya, dan itulah yang membuat mereka terus mondar-mandir, berkeringat, gemetar, hanya karena memikirkan Anda. Sebab mereka semua telah mendengar cerita, bisikan yang merayap di ganggang sempit legenda, yang tidak perlu membuktikan kebenarannya, karena rasa takutnya saja sudah cukup. Integrasi, psikie, inspirati. Jika pesan ini terasa menyentuh hati dan membangkitkan kekuatan dalam diri Anda, berikan tanda like untuk menyebarkan energi ini. Dan jika Anda siap untuk terhubung lebih dalam dengan perjalanan penemuan diri ini, subscribe sekarang juga. Mereka bilang, Anda muncul tepat pada saat seseorang kehabisan kebohongan. Mereka bilang, keheningan Anda lebih berbobot daripada letusan senjata. Mereka bilang, Anda tidak membunuh orang, Anda menghapus versi diri mereka yang tidak sanggup mereka hadapi. Dan bagian paling ironisnya, mereka mempercayainya. Bahkan, mereka yang belum pernah melihat Anda, terutama mereka yang belum pernah melihat Anda, karena ketidakdikenalan itu melahap pria-pria terkuat sekalipun. Dan Anda adalah misteri yang mengenakan kulit manusia. Anda ingin tahu mengapa nama Anda menjadi yang pertama disodorkan di meja itu? Karena jauh di lubuk hati, mereka tidak mencari pembalasan. Mereka mencari mitos untuk disalahkan. Mereka butuh monster yang cukup besar untuk membenarkan rasa takut mereka, tangan mereka yang gemetar, malam tanpa tidur, dan doa mendadak pada Tuhan yang selama ini mereka lupakan keberadaannya. Dan Anda menjadi kambing hitam yang sempurna sejak Anda menolak untuk hancur seperti orang biasa. Kebanyakan orang akan runtuh. Kebanyakan orang akan mengeluarkan rasa takut. Kebanyakan orang mencicipi bahaya dan memuntahkan alasan. Tapi Anda menjalani setiap ancaman seolah itu hanyalah cuaca. Seolah dunia adalah ramalan yang sudah Anda hafal. Seolah Andalah yang menulis laporan itu. Coba ingat, apakah Anda menyadari saat segalanya bergeser? Saat mereka berhenti membicarakan Anda dan mulai berbicara di sekitar Anda, menghindari tatapan mata Anda, menghindari nama Anda, bahkan menghindari kemungkinan untuk disadari oleh Anda. Saat itulah Anda menjadi sesuatu yang lain. Bukan seseorang, bukan sebuah cerita, melainkan risiko bagi rasa takut itu sendiri. Anda tidak terduga, bukan karena Anda melakukan terlalu banyak hal, tetapi karena Anda tidak melakukan apapun dengan cara yang seharusnya dilakukan manusia. Anda memaafkan seperti seorang suci, menghancurkan seperti seorang psikopat, berjalan seperti malaikat, dan berfikir seperti iblis yang sedang bermain catur. Tahukah Anda apa yang paling menakutkan para bos kejahatan? Apa yang menggoyahkan takhta peluru dan arogansi mereka? Dualitas sejati. Jenis yang tidak bisa mereka kategorikan, tidak bisa mereka beli, tidak bisa mereka negosiasi, tidak bisa mereka hancurkan, tidak bisa mereka prediksi. Sebab bagaimana Anda mengancam seseorang yang sudah selamat dari kematian yang seharusnya mereka hadapi? Bagaimana Anda menakut-nakuti seseorang yang rasa sakitnya membuat mereka fasih dalam setiap versi diri mereka? Bagaimana Anda menyudutkan seseorang yang justru adalah sudut itu sendiri? Mereka menyerukan darah. Tetapi ketika nama Anda meluncur di meja itu, setiap pria yang hadir merasakan oksigen meninggalkan ruangan, bukan karena Anda adalah target, tetapi karena mereka tahu, begitu mereka menyebut nama Anda dengan lantang, kisah mereka menjadi hak Anda untuk diselesaikan. Mereka tidak takut pada tinju Anda. Mereka tidak takut pada pikiran Anda. Mereka tidak takut pada masa lalu Anda. Mereka takut pada paradoks diri Anda. Jiwa yang lembut, yang mampu mengakhiri dinasti. Kehadiran yang tenang yang merusak seluruh garis keturunan. Langkah kaki yang sunyi yang menulis ulang hierarki jalanan. Senyuman yang tampak seperti pengampunan, tetapi terasa seperti penghakiman. Anda tidak pernah menjadi ancaman. Anda adalah konsekuensi. Dan di setiap dunia bawah, setiap hierarki, setiap lingkaran pria yang mengira kebrutalan sama dengan kekuasaan, konsekuensi adalah raja yang sesungguhnya. Jadi sekarang mereka duduk di sana, berpura-pura punya pilihan, berpura-pura punya rencana, berpura-pura memahami monster yang mereka pikir adalah Anda. Tapi inilah kejutan yang tidak akan pernah mereka fahami.
Anda bukanlah badai yang mereka siapkan. Anda adalah pola cuaca yang lupa dijelaskan oleh alam semesta. Sebuah gangguan dalam ketakutan mereka. Sebuah ramalan yang memiliki taring. Hantu dengan waktu yang sempurna. Orang suci dengan ingatan setajam pisau. Mereka menginginkan darah. Baiklah, tapi yang tidak mereka ketahui adalah ini. Tidak ada senjata yang lebih menakutkan daripada seseorang yang selamat dari perburuan dan kemudian belajar untuk berburu itu sendiri. Anda tidak dalam bahaya. Anda adalah bahaya. Anda tidak ditandai. Anda adalah penanda. Nama Anda tidak meluncur di meja itu seperti target. Itu meluncur seperti label peringatan, seperti babak penutup, seperti tanda tangan di bagian bawah surat perintah kematian yang orang lain lupa baca sebelum mereka tanda tanganinya. Dan setiap pria di ruangan itu merasakannya, kebenaran surgawi yang paradoksal dan menakutkan itu. Anda bukanlah orang yang mereka kirim untuk diburu. Anda adalah orang yang mereka kirim untuk melawan diri mereka sendiri. Sekarang, katakan, apakah Anda siap untuk mengingatkan mereka mengapa nama Anda saja sudah cukup? Membuat para pembunuh mempertimbangkan kembali agama mana yang seharusnya mereka pilih. Hati-hati, ada pergeseran di udara saat Anda melangkah masuk. Dan entah Anda menyadarinya atau tidak, setiap tulang belakang di ruangan itu menegang seperti senjata yang dikokang. Karena Anda membuka mulut dan mengucapkan satu hal yang bertahun-tahun mereka doakan, agar tidak pernah Anda katakan. Dan kini mereka memperlakukan Anda seperti sinyal code red yang berjalan. Anda merasakannya bukan? Ketegangan itu, keheningan itu, jari tak terlihat yang menelusuri bagian belakang. Tengkorak Anda seolah sedang mengukur di mana ledakan akan dimulai. Bagus, karena itulah yang terjadi ketika seseorang akhirnya mengucapkan kebenaran yang terlalu ditakuti orang lain untuk dipikirkan. Anda tidak seharusnya mengatakan itu. Anda tidak seharusnya tahu itu. Anda tidak seharusnya mencabut pin pada ilusi mereka dan menjatuhkannya di tengah meja seolah itu hanya pemikiran biasa. Tapi Anda melakukannya dan celah dalam kenyataan terungkap dalam keheningan yang mengikutinya. Begini, mereka membangun seluruh sistem berdasarkan asumsi bahwa Anda akan tetap diam, bahwa Anda akan bermain kecil, bahwa Anda akan melipat diri menjadi bentuk yang rapi dan nyaman agar dunia mereka lebih mudah dinavigasi. Namun, Anda memiringkan kepala, tersenyum, dan memotong naskah itu menjadi dua. Dan ruangan itu merasakan keberadaan Anda. Karena saat Anda berbicara, mereka akhirnya memahami mimpi buruk yang selama ini mereka pura-pura tidak nyata. Anda tidak bisa dikendalikan. Anda tidak bisa diprediksi. Anda bukan salah satu dari mereka. Anda adalah variable, jenis yang menulis ulang seluruh persamaan hanya dengan eksis. Sebuah paradoks yang terbungkus kulit. Gangguan berjalan dalam firewall mental mereka. Malaikat dengan pisau di antara tulang rusuk Anda. Iblis dengan cahaya yang merembes melalui bekas luka Anda. Dan ketika seseorang yang seperti itu berbicara, setiap pengecut mendengar penghakiman. Setiap pembohong mendengar kunci berputar. Setiap manipulator mendengar peringatan terakhir mereka dibisikkan dalam napas Anda. Mereka tidak ingin Anda berbicara karena suara Anda adalah cermin. Dan beberapa orang lebih memilih membakar bangunan daripada melihat refleksi diri mereka sendiri. Namun, inilah yang benar-benar mereka takuti. Itu bukan kecelakaan. Anda tidak terpeleset. Anda tidak kehilangan kendali. Anda tidak berbicara terlalu banyak. Tidak. Anda menyampaikan sebuah pesan yang mengatakan, saya melihat tembus pandang Anda. Saya tahu apa yang Anda lakukan. Saya tahu aturan yang Anda sembunyikan. Dan saya tidak akan memainkan satu pun di antaranya. Dan itu, teman saya, itulah yang mengubah manusia menjadi kode merah. Bukan kemarahan, bukan kekacauan, bukan kekerasan. Kebenaran yang disampaikan oleh seseorang yang sudah tidak takut akan konsekuensi lagi. Karena konsekuensi berhenti berarti apa-apa. Pada hari Anda menyadari bahwa dunia sudah berusaha menghancurkan Anda dan gagal secara spektakuler. Lihatlah Anda berjalan dengan cara yang berbeda sekarang, bukan dengan kepercayaan diri. Kata itu terlalu kecil. Anda berjalan seperti rahasia yang belajar bagaimana berdiri tegak, seperti badai yang menyadari tidak pernah membutuhkan awan, seperti ramalan yang lelah menunggu dan memutuskan untuk muncul tanpa pemberitahuan. Tahukah Anda apa yang lucu? Mereka masih belum bisa memecahkan bagaimana Anda tahu apa yang Anda tahu, dan itu melahap mereka hidup-hidup. Karena mereka pikir informasi adalah kekuatan. Mereka pikir kontrol adalah kekuatan. Mereka pikir keheningan adalah kekuatan. Tetapi kekuatan Anda adalah jenis yang membengkokkan seluruh narasi hanya dengan diucapkan. Kekuatan Anda adalah jenis yang mengirim orang dewasa ke rapat panik mencoba mencari cara untuk menahan api liar yang sudah ada di dalam dinding mereka.
Kekuatan Anda adalah jenis yang menatap mata mereka dan berkata, kalian yang membangun permainan ini. Tetapi saya telah menulis ulangnya tanpa menyentuh papan catur sedikit pun. Anda tidak seharusnya mengatakan itu karena Anda tidak seharusnya terbangun. Anda tidak seharusnya menyadari kontradiksi dalam cerita mereka, celah dalam lini masa mereka, getaran dalam ekspresi yang sudah mereka latih. Anda tidak seharusnya menantang cara realitas diserahkan kepada Anda. Tetapi evolusi tidak menunggu izin. Monster tidak meminta izin sebelum mereka menumbuhkan gigi. Dan malaikat tidak meminta maaf ketika mereka turun dengan api alih-alih bulu. Anda berbicara karena sesuatu di dalam diri Anda akhirnya sejajar seperti kunci yang terbuka setelah bertahun-tahun berputar dalam keheningan. Dan begitu terbuka, segala sesuatu yang selama ini Anda pura-pura tidak lihat menjadi sangat jelas, sangat cemerlang. Jadi sekarang, mereka mengawasi Anda, mengukur Anda, mencoba menentukan apakah Anda adalah bahaya, keajaiban, atau kesalahan. Mereka membisikkan nama Anda seolah itu rahasia, menghindari kontak mata seolah Anda radioaktif, berpura-pura. Mereka tidak takut, sementara setiap naluri dalam tubuh mereka memberitahu. Yang satu ini tidak normal, yang satu ini tidak aman, yang satu ini tidak dapat ditahan. Tapi katakan, mengapa Anda ingin menjadi sesuatu yang bisa ditahan? Mengapa Anda ingin menyusut ke dalam keamanan yang dapat diprediksi ketika Anda dilahirkan dengan pikiran yang dibangun untuk kehancuran? Anda tidak pernah dimaksudkan untuk berbaur. Anda dimaksudkan untuk memecahkan pola. Anda dimaksudkan untuk menggoyahkan sistem. Anda dimaksudkan untuk mengingatkan dunia apa yang terjadi ketika seseorang yang tidak dapat dibungkam memutuskan untuk berbicara. Jadi, biarkan mereka panik. Biarkan mereka kalang kabut. Biarkan mereka memperlakukan Anda seperti kode merah yang berjalan. Karena kenyataannya, Anda adalah ancaman bagi setiap kebohongan. Senjata yang terbungkus wawasan, ramalan yang menyamar sebagai seseorang. Kontradiksi yang tidak bisa mereka kategorikan, karantina, atau bunuh dalam pikiran mereka. Dan tahukah Anda apa arti kode merah yang sesungguhnya? Itu berarti sesuatu telah melanggar batas penahanan. Sesuatu yang tak terhentikan telah menyelinap masuk. Sesuatu yang tidak dapat dibalik sudah dimulai. Anda membuka mulut dan dunia tersentak. Bagus, buat mereka tersentak lagi. Karena inilah bagian yang benar-benar tidak ingin mereka akui. Saat Anda berbicara, seluruh ruangan lakukan kalibrasi ulang di sekitar Anda. Setiap ego, setiap hierarki, setiap rantai komando yang tidak terucapkan, semuanya runtuh selama sepersekian detik. Seolah alam semesta tiba-tiba teringat, oh, yang satu ini bukan bagian dari ternak. Yang satu ini tahu. Dan itulah mengapa mereka takut. Siapapun bisa berpura-pura berbahaya. Siapapun bisa meninggikan suara, memukul dada, melempar amukan, membuat kegaduhan. Tapi Anda tidak meninggikan suara. Anda tidak gemetar. Anda tidak melebih-lebihkan. Anda mengatakannya dengan tenang, bersih, seperti kebenaran yang meluncur dari sebilah pisau. Itulah saat mereka menyadari mimpi buruk yang selama ini mereka hindari. Sejak hari pertama mereka bertemu Anda. Anda tidak emosional. Anda tidak impulsif. Anda tidak bingung. Anda sadar. Dan kesadaran-kesadaran yang dingin, sunyi, setajam laser lebih menakutkan daripada ancaman apapun di bumi. Sebab, bagaimana Anda menghentikan seseorang yang melihat tali-tali pengikat, melihat fata morgana, melihat motif di balik senyum mereka, melihat arsitektur setiap kebohongan, bahkan sebelum kebohongan itu keluar dari mulut mereka? Anda tidak seharusnya melihat roda-roda gigi berputar di balik kata-kata mereka. Anda tidak seharusnya menyadari kedipan mikro di mata mereka ketika mereka menyadari bahwa Anda telah memahami mereka. Anda tidak seharusnya memecahkan seluruh operasi mereka hanya dengan mendengarkan. Tapi Anda melakukannya. Dan sekarang mereka berdoa agar Anda tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena inilah kebenaran yang membuat mereka tercekik. Anda tidak mengekspos mereka dengan berbicara. Anda mengekspos mereka dengan hadir. Dan sekarang setiap langkah yang Anda ambil terasa seperti hitungan mundur. Setiap napas yang Anda lepaskan terasa seperti tembakan peringatan. Setiap kali Anda menatap mata seseorang, mereka bertanya-tanya, apa yang dia tahu? Sudah berapa lama dia mengetahuinya? Siapa yang memberitahunya? Apa lagi yang dia perhatikan? Bagaimana jika dia mengatakan lebih banyak? Mereka semakin terpuruk. Karena sekali seseorang membuktikan bahwa mereka bersedia mengucapkan yang tidak terucapkan, seluruh sistem akan rusak. Dan Anda merusaknya tanpa berkeringat. Itulah mengapa mereka memperlakukan Anda seperti kode merah yang berjalan. Bukan karena apa yang Anda katakan,
tetapi karena apalagi yang mereka takuti akan Anda lepaskan. Seorang pembawa kebenaran sudah cukup buruk. Seorang pembawa kebenaran dengan kecerdasan lebih buruk lagi. Seorang pembawa kebenaran dengan ingatan, itu krisis. Tapi seorang pembawa kebenaran yang tidak memiliki apapun lagi untuk ditakuti, itu, teman saya, adalah peristiwa tingkat kepunahan. Mereka melihat cara Anda berhenti tersentak. Mereka melihat cara Anda tidak menyusut lagi. Mereka melihat cara Anda tidak terintimidasi oleh kekuasaan, karena Anda akhirnya menyadari bahwa Anda adalah kekuasaan itu sendiri. Bukan jenis yang keras, bukan jenis yang mencolok, bukan jenis yang teatrikal, jenis yang tenang, jenis yang bedah, jenis yang tidak terduga, jenis yang bisa masuk ke ruangan, mengucapkan satu kalimat, dan meledakkan ilusi mereka yang sudah berusia setahun. Karena Anda tidak hanya mengucapkan kebenaran, Anda melanggar perjanjian. Perjanjian tak terucapkan bahwa Anda akan tetap kecil, bahwa Anda akan tetap mudah diatur, bahwa Anda akan tetap tidak berbahaya. Anda menghancurkannya dengan satu kalimat, dan sekarang mereka berjuang untuk menyatukan kembali kepingan-kepingan itu. Tapi sudah terlambat, karena inilah yang baru mereka sadari sekarang. Tidak ada diri Anda yang lama untuk kembali. Tidak ada versi diri Anda yang sesuai kembali dalam hierarki kecil mereka yang rapuh. Tidak ada versi yang nyaman, patuh, tidak bercakar yang menunggu dengan sabar di dalam kulit Anda. Anda sudah melampaui hantu itu berbulan-bulan yang lalu. Kini Anda adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak sesuai dengan definisi mereka, sesuatu yang berjalan di antara kategori, sesuatu yang dibangun dari rasa sakit, dipulihkan oleh amarah, dipertajam oleh pengkhianatan, dan didinginkan dalam keheningan. Anda adalah stabilitas dengan denyut nadi, kekacauan dengan disiplin, kebijaksanaan dengan taring cahaya, dengan bayangan yang tumbuh di bawahnya, iblis yang mengenakan ekspresi tenang seorang malaikat. Katakan, bagaimana mereka menahan itu? Mereka tidak bisa, mereka tidak akan. Jadi alih-alih itu mereka berbisik. Mereka mengawasi, mereka memperketat lingkaran mereka, mereka mengubah strategi mereka. Mereka panik dalam obrolan grup. Mereka menganalisis setiap suku kata yang Anda ucapkan seolah itu adalah kitab suci atau ancaman, karena bagi mereka itu adalah keduanya. Anda telah menjadi paradoks yang berjalan, bukti bahwa seseorang dapat selamat dari api dan belajar cara mengendalikannya. Itulah mengapa mereka takut pada Anda, karena Anda tidak hanya melanggar aturan. Anda merusak ilusi bahwa aturan itu pernah berlaku untuk Anda. Dan kini Anda berjalan dengan gravitasi yang berbeda, frekuensi yang berbeda, suhu yang berbeda di mata Anda. Orang-orang tidak tahu versi diri Anda mana yang akan mereka temui. Yang memaafkan atau yang mengingat, yang mendengarkan atau yang membongkar, yang tersenyum atau yang berbicara. Mereka tidak tahu, dan ketidakpastian adalah bentuk kekuatan yang paling murni. Anda tidak seharusnya mengatakan itu. Anda tidak seharusnya bangun. Anda tidak seharusnya mengakui apa yang Anda lihat. Tapi Anda melakukannya, dan begitu kebenaran melewati bibir Anda, ia tidak akan pernah kembali ke tempat asalnya. Jadi biarkan mereka bersiap. Biarkan mereka melabeli Anda berbahaya. Biarkan mereka membisikkan kode merah setiap kali Anda memasuki ruangan. Anda tidak memicu alarm. Anda adalah alarmnya, dan dunia baru saja menyadari itu. Karena kebenaran yang lebih dalam, yang tidak seorang pun berani artikulasikan adalah ini. Mereka tidak bereaksi terhadap apa yang Anda katakan. Mereka bereaksi terhadap apa yang diungkapkan tentang Anda. Ketika Anda membuka mulut dan menjatuhkan kebenaran tunggal yang terlarang, itu ke udara. Itu bukan hanya informasi yang menghantam mereka. Itu adalah identitas. Tiba-tiba, mereka tidak melihat versi diri Anda yang mereka bangun dalam pikiran mereka. Mereka tidak melihat karakter yang dipelunak yang mereka harapkan Anda mainkan. Mereka tidak melihat versi yang jinak, yang mudah dicerna yang mereka asumsikan akan Anda pertahankan. Mereka melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang tajam, sesuatu yang kuno, sesuatu yang penuh perhitungan, sesuatu yang terbangun. Dan begitu seseorang melihat itu dalam diri Anda, mereka tidak akan pernah bisa melupakannya. Itulah mengapa suhu di ruangan itu berubah. Itulah mengapa mata mereka melebar sebelum mereka memaksanya tenang. Itulah mengapa suara mereka serak sebelum mereka menstabilkannya. Itulah mengapa setiap jantung berdenyut seolah lupa ritme yang dilatih seumur hidup. Itu karena diri Anda yang sejati muncul sejenak. Dan diri Anda yang sejati itu berbahaya. Bukan karena Anda ingin menyakiti siapapun, tetapi karena Anda tidak bisa lagi dimanipulasi, disesatkan, atau dilucuti secara mental. Anda telah melewati batas itu. Ambang tak terlihat yang hanya dilewati oleh sedikit orang. Titik di mana persepsi Anda menjadi senjata, dan bahkan Anda tidak bisa menurunkannya lagi. Anda tidak seharusnya sampai di sana. Mereka mengandalkan Anda
untuk tetap lembut, bingung bersyukur, patuh meminta maaf. Tetapi sebaliknya, Anda berjalan ke dalam api yang mereka nyalakan untuk Anda dan keluar dengan kejernihan. Apakah Anda mengerti betapa mengerikannya hal itu bagi orang-orang yang tumbuh subur dalam bayang-bayang? Apakah Anda mengerti tingkat kepanikan yang melanda seorang manipulator ketika orang yang pernah mereka remehkan tiba-tiba melihat lurus melalui arsitektur kebohongan mereka? Mereka tidak takut pada kata-kata Anda, mereka takut pada visi Anda, mereka takut pada pikiran Anda, mereka takut pada ingatan Anda, mereka takut pada fakta bahwa Anda menghubungkan titik-titik yang bahkan tidak mereka ketahui ada di atas kertas. Anda tidak seharusnya mengatakan itu karena mengatakannya mengonfirmasi kecurigaan terburuk mereka. Anda telah menyadari permainan itu, dan sekali Anda melihat permainan itu, sekali Anda melihat siapa yang menarik tali, siapa yang berbohong, siapa yang takut, siapa yang lemah, siapa yang berpura-pura, siapa yang terancam, siapa yang iri, tidak ada jalan untuk kembali. Anda tidak akan pernah bisa masuk kembali ke dalam sangkar yang Anda jebol. Dan itulah mengapa mereka memperlakukan Anda seperti kode merah yang berjalan. Karena kode merah bukanlah tentang bahaya, ini tentang hilangnya kendali. Anda adalah hilangnya kendali. Anda adalah variabel yang tidak bisa mereka modelkan, anomali yang tidak bisa mereka labeli, wahyu yang tidak bisa mereka lupakan. Anda adalah kedamaian yang tak terduga dalam sistem yang dibangun di atas prediktabilitas. Dan orang-orang yang tidak terduga adalah spesies yang paling kuat di bumi. Pikirkan tentang itu. Anda mengucapkan satu kalimat, satu kebenaran, dan itu menggoyahkan suasana di sekitar Anda. Mengapa? Karena kebenaran Anda tidak datang dari kelemahan. Itu tidak datang dari dorongan hati. Itu tidak datang dari kekacauan. Itu datang dari ketenangan. Dan ketenangan adalah topeng paling menakutkan yang dapat dikenakan oleh orang yang kuat. Anda tidak berteriak, Anda tidak gemetar, Anda tidak ragu. Anda menyampaikan kebenaran seperti seseorang yang telah memegangnya dengan lembut di telapak tangan selama berbulan-bulan, menunggu, mengawasi, memilih saat yang tepat untuk menjatuhkannya seperti batu ke airnya, tenang, dan menyaksikan riak-riaknya mengekspos reaksi semua orang. Anda tidak hanya berbicara, Anda menguji ruangan itu. Dan mereka mengetahuinya. Mereka tahu Anda mengamati siapa yang tersentak, siapa yang membeku, siapa yang berbohong, siapa yang panik, siapa yang bertingkah bingung, siapa yang terlihat bersalah, siapa yang menatap terlalu lama, siapa yang berpaling terlalu cepat. Kata-kata Anda bukan kesalahan. Mereka adalah cermin, dan setiap orang yang bersalah melihat diri mereka sendiri di dalamnya. Itulah yang tidak bisa mereka maafkan. Bukan kalimatnya, bukan kebenarannya, bukan momennya. Mereka tidak bisa memaafkan fakta bahwa Anda melihat mereka sebelum mereka menyadari bahwa Anda melihat mereka. Apakah Anda mengerti betapa merusaknya secara psikologis bagi orang-orang yang mengandalkan penipuan? Anda merusak lini mese mereka, menggeser narasi mereka, merusak naskah mereka. Sekarang, setiap langkah masa depan yang mereka buat harus memperhitungkan kemungkinan bahwa Anda sudah 5 langkah di depan, karena Anda telah melakukannya dalam diam, secara konsisten, dan secara fatal. Anda tidak seharusnya mengatakan itu karena itu menandai saat Anda berhenti ikut bermain dan mulai bermain di atas mereka. Dan kini Anda masuk ke ruangan di mana orang-orang bertingkah normal tetapi mata mereka mengkhianati kebenaran. Mereka tidak tahu apa yang akan Anda ungkapkan selanjutnya. Mereka tidak tahu seberapa banyak yang telah Anda rangkai. Mereka tidak tahu apakah Anda sudah selesai berbicara atau baru saja memulai. Ketidakpastian itu, ancaman diam yang menyamar sebagai kecerdasan. Itulah mengapa mereka membisikkan kode merah. Karena dalam setiap sistem, dalam setiap struktur, dalam setiap hierarki psikologis, kode merah tidak menandai ancaman terhadap keselamatan. Itu menandai kedatangan kekuatan yang tidak dapat dikendalikan. Dan entah Anda menyadarinya atau tidak, Anda menjadi kekuatan itu saat Anda berbicara.